Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di Papua sebentar lagi akan segera berlangsung. Banyak persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik dari sarana maupun prasarana. Salah satu hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah kesiapan masyarakat dan staf terhadap protokol kesehatan. Oleh karena itu, tim Satgas COVID-19 bidang perubahan perilaku mengunjungi langsung lokasi penyelenggaraan PON di Papua untuk melakukan persiapan terkait penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan PON nanti. Menurut Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Haribe Harmadi, terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi pada perhelatan PON. Seperti jumlah penonton yang datang ke stadion, hanya boleh berisi 25% dari total kapasitas. Aturan ini berlaku baik untuk acara pembukaan, penutupan, maupun saat pertandingan. Penerapan protokol kesehatan 5M baik di stadion maupun di area perhelatan PON akan dipantau dengan sangat ketat, hingga syarat vaksinasi 2 dosis bagi atlet, staf, media, dan penonton. Dalam pelaksanaan nanti, jumlah pengunjung di stadion juga akan dikontrol melalui aplikasi Peduli Lindungi, serta adanya peraturan bahwa penonton hanya diperkenankan berada pada zona 2 dan 3 atau area tribun serta luar stadion saja. Tidak memberikan dukungan dengan berteriak atau bernyanyi, karena nanti keluar dropletnya, cukup dengan tepuk tangan, mengurangi berbicara, kontak fisik, ya, melakukan etika bersin dan tidak meludah, jangan meludah sembarangan. Nah, lalu kemudian tidak makan dan minum selama di dalam. Jadi diminta agar para penonton itu sudah makan sejak dari rumah, ya. Masker tidak boleh dicopot, tidak boleh dilepas, selalu digunakan. Kalau tidak enak badan, maka langsung pergi ke ruang pelayanan kesehatan. Begitu selesai tidak boleh nongkrong-nongkrong atau duduk-duduk, maka harus segera meninggalkan tempat pertandingan, ya, melakukan antrian. Dalam pelaksanaan PON juga perlu diperhatikan jalur keluar dan masuk. Harus dibuat berbeda agar tidak terjadi penumpukan penonton di pintu keluar. Penonton juga dilarang bernyanyi dan bersorak-sorai saat pertandingan berlangsung. Satgas juga bekerja sama dengan beberapa relawan dari berbagai daerah serta putra-putri Papua untuk membantu mulai dari persiapan hingga pelaksanaan PON nanti, terutama untuk memantau penerapan protokol kesehatan. Mas Hendra, jadi selain kita membagikan masker, ada pun kegiatan kita adalah sosialisasi mengenai protokol kesehatan, Mas. Jadi di samping kita membagikan masker, kita tidak hanya sekadar membagikan saja, melainkan kita sambil kasih edukasi, Bapak, Ibu, ini maskernya, kenapa harus pakai masker? Karena ini penting sekali untuk kita terhindar atau mencegah daripada penularan COVID-19. Oke, berarti sosialisasinya juga secara langsung, terus kemudian juga aktivasi lewat media sosial juga ya, Mas? Kalau untuk aktivasi kita, pertama itu kita lewat organisasi setempat, Mas, putra-putra daerah. Jadi kita koordinasikan melalui sejumlah organisasi, ada 10 organisasi, dan kita memang membangun personel itu dari sana, dari putra-putri daerah. Menjadikan concern kami yang selalu kami sampaikan bagaimana kita harus berhati-hati terhadap banyaknya hoax ya di sekitar kita. Dan kaitannya dengan PON ini apa? Banyak sekali kaitannya, karena jangan sampai kemudian ada informasi yang keliru, yang salah, yang tidak jelas asal-usulnya, tidak ada data ya dan sebagainya, itu malah bisa mengganggu penerapan protokol kesehatan ya, apalagi dalam persiapan PON ini dan maupun di waktu-waktu yang lain ya tentu saja. Nah, kita tahu bahwa Pak Jokowi sejak awal pandemi mengatakan bahwa adanya komunikasi yang partisipatif. Ya, artinya kita melibatkan banyak pihak bersama-sama untuk menjadikan gerakan disiplin protokol kesehatan. Para relawan juga berperan penting untuk mengedukasi, salah satunya melalui pembagian masker kepada warga di daerah sekitar. Adanya persiapan yang matang dari Satgas COVID-19, serta adanya kolaborasi dari seluruh relawan, diharapkan pelaksanaan PON ke-20 di Papua ini dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan peningkatan kasus COVID-19 setelahnya. Presentia, Tim Liputan, DAI TV.